Oke, ya. Yo anyai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen kali ini adalah video pertama kali podcast di ruang Senpai. Aish, ruang senpai. Di sini nanti akan berisi tentang X Jepang, magang maupun Tokutegino ataupun Ryogakuse dan yang lainnya. Saya ingin podcast yang setelah kepulangannya mempunyai bisnis di masing-masing industri masing-masing setiap senpai kayak gitu. Dan untuk segmen yang pertama kali ini adalah senpai saya di Sragen, yaitu Mas Abi. Nanti Halo. bisa perkenalan Ya. seperti itu. Halo semua teman-teman pejuang Yen. Ya, teman-teman pejuang Yen. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi. Saya alumni Jepang itu tahun 2013. Saya berangkat ke Jepang 2010, 3 tahun Jepang, 2013 pulang. Di sana 3 tahun ikut program, kalau dulu IMM. Saya angkatan ke 207. Halo teman-teman 207 yang sekarang balik lagi ke Jepang. Apa kabar semua? Apalagi nih yang perlu dikenalan. Terus setelah pulang ke Jepang, saya menekuni bisnis yang sudah saya impikan dulu, yaitu di dunia fotografi. Alhamdulillah waktu di Jepang juga disupport dengan ekosistem yang pada waktu itu semuanya kayak demam kamera. Ya, semua beli kamera Ya sampai semua Jepang. waktu itu teman-teman itu semua kamera DSLR itu wajib kayaknya. Jadi semua itu berlomba-lomba punya gear yang bagus, punya gear yang keren, kamera yang keren, terus lensa yang keren. Itu hampir semua teman-teman itu punya. Ya. Nah, saya juga ikut di situ, alhamdulillah bisa mempertahankan sampai sekarang. Itu aja sih perkenalannya. Iya. Emang benar, angkatan saya pun juga sama. Oh masih? Sama sampai Sampean angkatan ke berapa? aku angkatan 265. 265, saya 207, berarti selisih Selisih 4 banyak kayaknya ya. ya 48 48, 48 angkatan. angkatan. Dan itu angkatan saya rata-rata ya ke Jepang, datang, gajian, beli kamera. Wah, ternyata Banyak masih. juga yang sama. Ternyata masih. Iya. Satu sisi momen di Jepang banyak suka foto, tapi ya kebanyakan setelah punya sampai Indonesia itu jual lagi. Jual ya, rata-rata seperti itu. Saya juga itu satu angkatan itu yang masih stay di dunia foto, megang kamera untuk bisnis fotografi itu kayaknya satu angkatan itu cuma saya. Oh, Itu satu angkatan. Lainnya udah wes kejual semua. Ini nanti yang perlu saya sampaikan buat teman-teman gimana biar tidak mubadir di hobi lah nanti. ya siap. Ini kan Mas Abi kan sekarang boleh nggak sih ceritain setelah kepulangan itu mencoba bisnis apa saja sampai hingga sekarang itu udah punya studio ini keren teman-teman, studio foto namanya Baby Face Fotografi yang ada di Sragen. Dan karena saya juga Sragen, pengen menyambangi senpai yang ada di Sragen terlebih dahulu. Iya. Seperti itu. Jadi saya waktu pulang itu sama sih kayak teman-teman yang lain. Pegangan cuman uang pesangon. Sangon. Itu mau dijajakan buat bisnis gambling banget karena nanggung. Saat itu cuma Roku Jumang kalau salah ya. Ya. Waktu angkatan saya itu cuma Roku Jumang. Terus mau bisnis apa-apa bingung sampai habis. Ya udah kita punyanya cuman kamera, ya udah bertahan hidup dengan kamera waktu itu. Terus kerjasama sama teman, bikin studio, ya itu namanya kerjasama terus bubar Ya. karena
apa mungkin visinya udah nggak sejalan terus bubar, udah habis lagi. Masih punya senjata kamera. Terus apa? Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2014 sampai 2018. Oh, iya. Cukup lama berarti sih seharusnya. Cukup lama. Tapi ya itu naik turun naik turun naik turun akhirnya jatuh juga, tumbang juga. Tumbang terus 2018 sampai 2018 itu udah habis tapi masih punya satu kamera sama lensa. Itu saya kerjasama sama temen juga, itu malah saya keliling Indonesia itu, Wis. keliling Indonesia bikin company profile, tapi lagi-lagi karena apa ya kurang beruntung atau apa kena tipu, Ah, kena tipu sampai minus, itu keuangan kita sampai minus itu. Keluarga baru, punya anak baru, kena tipu teman sendiri, sampai minus bener itu. Kamera semua saya jual. Saya jual semua buat bertahan hidup aja itu. Nggak punya lensa. Terus tahun 2019 kita coba bangkit lagi karena yang saya punya itu skill di fotografi. Saya sama istri mencoba keberuntungan di foto bayi. Ya masih di fotografi ya, tapi terkhusus foto bayi newborn itu usia emang bener-bener baru lahir ya. Bener bayi baru lahir. Ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Itu berarti aja sih. dari 2019 itu sudah motret bayi ya? Itu awal-awal kita itu. 2019 pertama kali motret bayi kan kita nggak punya kamera karena udah kita jual semua. Iya. Itu ceritanya gimana? Rental atau bagaimana? Kadang rental, kadang Punyanya teman, punyanya guys. temen Teman tak kecil sih. pinjam. Terus ada yang bantu. Aku karena butuh ada job, ada teman yang ngasih pinjem selama 2 minggu kalau nggak salah. Dipakai aja pokoknya. Ya wis. Ya wis, kita ambil, kita pakai buat kerja. Ya alhamdulillah selama 2 minggu itu ada uang masuk lah. Oh ya. Kita belikan lensa dulu, kita belikan pertama kan malah nggak beli kamera, itu beli lensa. Iya, beli lensa 35 itu kameranya, terus bisa beli itu yang APS-C, karena kurang support lagi kita jual lagi, cari pinjaman, akhirnya bisa beli yang full frame gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadinya setelah pulang itu bisnis, biasanya rata-rata pada coba bisnis, di tengah jalan ya bisnisnya bangkrut kayak gitu. Kayaknya rata-rata ex Jepang juga kebanyakan seperti itu sih, saya pun juga sama. Ya itu buat pembelajaran Iya, teman-teman semua sih. Jadi buat teman-teman yang masih berada di Jepang saat ini atau yang baru pulang masih bingung, itu apa ya, dipikirkan matang-matang sebelum kita melangkah ke dunia bisnis, karena dunia bisnis yang sesungguhnya itu memang jarang ya sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Kalau semuanya apa Mudah dan sesuai sesuai. ekspektasi kita, wah, hebat kita. Iya. Terus saat dari 2019 sampai sekarang itu kan sudah lumayan lama, dan menurutku sepengetahuanku di Seragen itu Abisenpai itu jadi pionir untuk newborn ya. Iya, kita sebagai apa ya, kalau dibilang pioner nggak pioner banget sih, kita menang di awal gitu aja sih. Iya. Tapi kan setelah sampai sekarang kita bisa lihat studionya yang megah dan proper banget untuk newborn. Menurutku sudah kesuksesan tersendiri bagi kita Itu para karena alumni. apa ya, dari foto bayi newborn itu ada unique value-nya karena beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Itu kan tidak semua fotografer bisa handle bayi, Iya. tidak semua bidan atau perawat bisa handle bayi.
Fotografer bisa motret tapi handle bayinya kurang bisa. Benar. Bidan atau perawat bisa megang bayi tapi Motornya belum tentu. artnya kurang kayak gitu. Jadi alhamdulillah kita dikasih nilai plus di sini. Kita bisa handle semuanya dari handle bayi dan fotografinya kita bisa backup semuanya. Gitu. Terus ini kan udah berjalan. Rata-rata newborn itu emang yang laki-laki foto, yang istri ngajak bandeng istrinya untuk biasanya yang apa itu? Handle stylist. Stylist ya. Rata-rata seperti itu sih, tapi nggak nutup kemungkinan semuanya bisa. Kalau udah ketemu apa ya, udah klop sama gitu tim ya? itu bisa. Oh iya. Kita coba untuk bangun tim yang kedua, insya Allah kalau cocok nanti. Amin. Amin, kita doakan ya teman-teman ya. Iya. Ya usianya Senpai nanti lancar dan timnya semakin banyak. Oh iya nih, spill kira-kira nih, ini kan emang segmen kelas Senpai Iya. yang harapannya itu memberikan dalam tanda kutip insight bagi kohai atau teman-teman semua. Ketika mau setelah kepulangan bingung mau usaha apa, biar ada sedikit gambaran usaha yang bisa diusahakan. Dan tanda kutip, kita kan biasanya ke Jepang punya kamera dan punya sedikit skill. Kalau mau mengembangkan, ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa dicontoh. Itu adalah harapanku bisa dijadikan referensi untuk teman-teman setelah kepulangan untuk berbisnis. Khususnya di bidang fotografi. Dan ini lebih spesifik lagi di bidang newborn, kayak gitu. Pertanyaan ini Senpai, misalnya nih dari Kohei setelah kepulangan Indonesia membuka peluang nggak untuk dalam tanda kutip magang misalnya kayak gitu, magang di Babyface fotografi untuk ikut melihat atau magang atau malah buka kelas, ada kelasnya tersendiri mungkin dari Babyface. Insya Allah ke depan. Kalau kelas kita belum ini sih, belum buka. Banyak sih yang tanya. Tapi kalau menurut saya mungkin nggak spesifik di bidang foto newborn aja sih. Semua usaha. Jadi teman-teman yang pulang dari Jepang itu menurut pengalaman saya pribadi itu jangan langsung terjun ke dunia bisnis. Jadi ngenger melu wong lah. Ya. Jadi ikut orang dulu. Kita pelajari, ya magang gitu deh. Ikut magang bisnis. Jadi kalau terjun bisnis sendiri, yo mungkin keadaan sekarang sama keadaan waktu 4-5 tahun yang lalu waktu belum ditinggal ke Jepang itu memang beda. Perubahannya cepat sekali. Cepat banget. Aku dulu juga kaget. Jadi menurut saya yo itu lebih amannya ikut orang dulu, ikut magang apa ikut pokoknya melu wong sih lah. Kita pelajari di situ mulai dari manage apa ya, bahan atau keuangan atau tim atau yang lain itu kita pelajari bener. Mungkin kita bisa belajar 6 bulan atau 1 tahun lah. 1 tahun itu nanti bisa matang. Kalau pulang dari Jepang langsung coba sendiri usahanya ya wis lah. Semangat gambate pokoknya. Gambate kudasai. Oh iya, kembali ke dunia fotografi Senpai. Terus sekarang kan mulai banyak dalam tanda kutip juga di bidang yang sama. Kalau di Babyface sendiri itu dibandingkan yang lain keunikannya apa sih? Kalau kita apa ya keunikannya? Kita lebih ke service excellence kita tingkatkan. Jadi dalam merespon calon klien kayak waktu pas ngechat pertama kali pasti kan chat kan. Itu kita sambut bener-bener. Terus respon gitu ya? kita fast respon dan lain-lain lah. Terus waktu di lapangan juga kita servisnya kita lebihkan. Kayak gitu aja. Jadi yang kita unggulkan sebenarnya di servisnya ya. Kalau masalah hasil dan lain-lain mungkin sekarang banyak vendor-vendor yang mungkin hasilnya lebih bagus lah dari kita. Tapi kita coba untuk nutupin itu ya wis kita kasih servis yang lebih lah. Ya, value-nya dengan servis. Service silent ada. Untuk
Babyface itu servisnya hanya untuk di studio aja atau ada servis yang lain? Kalau kita untuk apa ya, untuk foto bayi ini ada 2 opsi. Ya. Jadi kan ibu-ibu yang baru lahiran itu kan repot kan. Oh ya, Itu, pastinya. itu bisa datang ke studio, tapi karena repotnya itu mungkin masih sakit atau jahitannya belum kering, itu kita juga melayani home care. Ditambah lagi bayinya orang Jawa itu sebelum 40 hari nggak boleh keluar Wah, rumah. ini aturan yang mungkin teman-teman bisa Ya diperhitungkan kalau ada masih yang di Jawa. ada yang pakai aturan itu, ada yang enggak sih. Karena foto bayi ini kan ada usia-usia tertentu kan. Paling kita rekomen itu usia 4 hari setelah lahir sampai usia 2 mingguan lah, 15 atau lebih dikit nggak apa-apa. Kalau sampai 40 hari itu udah susah. Susah karena apa ya, tekstur tulang bayi itu udah beda. Oh iya, sebenarnya itu juga salah satu pertanyaan yang saya tanyakan. Apa sih tantangan teknis dan non teknisnya ketika moto bayi kayak gitu? Oh gitu. Tantangannya waktu motret bayi itu sebenarnya nggak di bayinya. Kalau bayinya kita udah ini ya, udah karena tiap hari kita megang bayi, udah ribuan bayi yang kita pegang tuh. Jadi pengalaman kita udah ya lumayan lah. Yang jadi tantangan itu sebenarnya nggak di bayinya, tapi di lingkungannya. Oh. Kayak mungkin kalau waktu kita pas home care itu ada keluarga dari kakek atau nenek. Nah, itu yang paling ini kan. Oh, jadi ngomong Manora. Betul. Yang paling apa ya, protek itu sebenarnya kakek neneknya. Kalau orang tuanya karena udah percaya kepada kita, ya wis lah, monggo anak saya difoto, dijadikan yang bagus karena ini nanti mau tak pakai buat kenangan seumur hidup. Mau minta tolong difoto yang bagus kayak gitu. Rata-rata seperti itu kalau orang tuanya. Tapi kalau bayinya, kalau untuk kakek neneknya ya kayak gitu. Siap. Ada yang oke, ada yang kurang oke, ada yang bisa diajak kerjasama, ada yang susah, itu macam-macam lah. Kalau untuk bayi sendiri masih bisa lah kita handle, kita tenangin atau apalah, itu udah ada teknik sendiri. Siap. Gitu. Terus ya mungkin ini aku udah tahu ya sebenarnya maksudnya dalam tanda kutip pencapaian dari Abi Senpai sampai sejauh ini yang aku lihat secara kasat mata ini ada bangunan studio yang bagus dan besar. Tapi ini mungkin pertanyaan saja, apa sih pencapaian yang paling membanggakan dalam perjalanan bisnis fotografi ini menurut Abi Senpai? Apa ya, untuk pencapaian secara Pribadi boleh, secara umum dalam tanda kutip ekonomi atau kalau apa secara gitu. ekonomi kita sangat bersyukur sekali ya sampai di titik ini, karena kita mulai bisnis ini emang dari minus kan. Tapi udah kita sampaikan, udah kita ceritakan tadi, sebelum foto bayi ini emang bener-bener Ya minus. ketipu. Ya udah ketipu, terus beberapa project nggak beres, ya wis lah kita minus sampai peralatan kamera kita jual semua, ya wis. Terus kita bisa bertahan dan sampai di titik ini itu udah kita syukuri sekali. Oh ya. Itu cepat pencapaiannya. Terus bisa nabung, bisa beli aset dan lain-lain, itu mungkin apa ya, bonus dari kerja keras. Gitu. Ngopi sih. Oh iya, Ngopi sih siap. tuh. Ngopi sih. Berisik. Kadang kangen sih sama suasana Jepang, Mas. Ya tahun depan ke Jepang. Yes. Liburan. Oh. Kalau sampai waktunya liburan. Kalau Liburan yang ke masih Jepang. kohe-kohe waktunya kita berjuang. Tahun depan kita ke Jepang. Asik. Tagline dari pejuang ya. Tek pejuang yang keren. Terus perjalanan kayak gini, ini kan dulu
Senpai udah pernah dari Jepang. Hmm. Pengalaman atau hal apa sih yang diimplementasikan setelah kepulangan dari Jepang yang sampai hari ini masih dipakai kayak gitu? Mungkin kedisiplinan sih ya. Oh ya, Disiplinnya orang Jepang itu yang saya pelajari dari dulu. Disiplinan sama kegigihan dalam bekerja atau dalam menggapai cita-cita itu orang Jepang dari dulu tuh saya salut sampai sekarang tuh. Ya itu karena dulu balik lagi ya. Dulu Ya. waktu di Jepang, aku tuh dapat kenalan sama orang Jepang. Itu punya studio foto di sana. Oh ada. Ada, Wih, punya studio foto di sana. ternyata. Terus saya waktu weekend itu belajar ke sana. Belajar entah jadi asisten atau apa. Nggak dibayar tapi ininya apa value yang saya dapat dari Iya. beliau itu sampai sekarang saya terima kasih sekali. Mas Alven. Oh, Mas Alvin itu orang Indonesia atau Orang Indonesia. tapi punya studio di sana? Jadi fotografer profesional di sana sekarang. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya siapa tahu Mas Alvin masih lihat. Siapa tahu. Halo Mas Alvin. Iya. Beliau sekarang jadi fotografer top di Sragen. Yes. Babyface. Berkat salah satunya ilmu dari jenengan. Mas Alven ya. Keren. Itu adalah mungkin terima kasih waktunya Abi Senpai memberikan kesempatan untuk saya sama tim untuk berkunjung di sini, apalagi mau ini diajak podcast ngobrol ngalor ngidul di segmen pejuangin.com, apalagi di ruang Senpai. Ruang Senpai. Ya, nanti di YouTube kita ini akan kita masukkan di playlist Ruang Senpai yang berisi ex Jepang yang punya usaha di Indonesia setelah kepulangannya. Seperti itu. Tambah sedikit lagi. Boleh. Pesan-pesan buat Kohei atau buat yang sedang ingin berjuang ke Jepang. Buat Kohei Tachi, buat Minasang Tachi, menurut pengalaman saya, circle pertemanan itu sangat berpengaruh sekali. Aku dulu waktu baru pulang itu karena salah circle atau apa itu, yowes lah, mubadir semua. Tapi setelah kita berkomunitas, berteman dengan teman-teman yang auranya positif, kegiatannya positif, kita terbawa. Oh iya. Kalau di Sragen, mungkin dari teman-teman yang bingung cari kerja atau bingung bikin ide pekerjaan atau apa, bisa gabung ke kita juga ada komunitas sendiri. Ada komunitas pembisnis Sragen itu namanya SBS. Mungkin teman-teman yang lagi bingung usaha atau apa nanti bisa gabung. SBS itu sekolah bisnis Sragen. Ya. Itu mungkin teman-teman Kohei Tachi atau Minasang Tachi yang butuh circle positif bisa gabung saja. Terus itu aja. Ya, itu adalah salah satu saran atau insight dari Senpai yang bagi teman-teman atau Kohei yang masih sedang berjuang atau mau berjuang ke Jepang, jangan lupa circle-nya kita cari yang baik-baik dan positif ya. Dulu, kembali ke dulu, sebenarnya saya bisa kenal Abi Senpai ini ternyata juga dari komunitas ya. Gitu. Awalnya saya pulang dari Jepang juga pegang kamera. Harapannya dulu jadi vendor fotografi wedding yang terkenal di Sragen. Ya ternyata mantap. Mantap. Tapi dengan komunitas tersebut aku kenal sama Abi Senpai, ngobrol, komunikasi. Itu namanya kalau di Sragen namanya SRWP, Sragen Wedding Photographer. Seperti itu. Jadinya setelah pulangan bener cari circle tentang apa yang kita minati, nanti biasanya disupport di circle tersebut. Yang positif aja pokoknya. Positif pokoknya. Mungkin itu saja dulu. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa datang di studio dan memberikan waktu pada kita semua. Dengan senang hati. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like,
komen, dan dan subscribe. subscribe. Asik. Apa mau? Pejuangnya.com Pejuangnya.com. tahun depan ke Jepang. Bus.